wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahroja, NIM 2032101. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Fridianto MPD. Dalam sebuah lembaga pendidikan, guru memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Berkenaan dengan lembaga pendidikan, guru merupakan tenaga pendidik yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, maka seorang guru diharapkan memiliki kinerja yang tinggi terhadap pekerjaannya. Tinggi rendahnya kinerja guru berkaitan erat dengan sistem pemberian kompensasi yang ditetapkan oleh sekolah. Pemberian kompensasi yang tidak tepat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru. Ketidaktepatan pemberian kompensasi disebabkan oleh pemberian jenis kompensasi yang kurang menarik dan pemberian penghargaan yang kurang tepat. Kompensasi merupakan salah satu faktor penting dan menjadi perhatian sekolah dalam mempertahankan guru yang berkualitas. Sistem kompensasi yang baik mampu memberikan kepuasan bagi guru. Semua guru berhak mendapatkan penghasilan yang baik, tidak terkecuali guru honorer, yaitu berupa gaji dan tunjangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 menyatakan bahwa semua guru berhak memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Ada beberapa pengertian kompensasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut William D. Werther dan Kate Davis, kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya, baik upah per jam maupun gaji periodik, didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Yang kedua, menurut Dessler, kompensasi guru adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada guru dan timbul dari dipekerjakannya guru tersebut. Sedangkan menurut Hani Handoko, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para guru sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompensasi guru adalah segala sesuatu yang diterima para guru atau hasil kerjanya sebagai imbalan balas jasa, baik berupa finansial maupun non-finansial, guna terwujudnya tujuan pendidikan. Pemberian kompensasi dalam suatu sekolah jelas mengandung tujuan-tujuan positif. Sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia, pemberian kompensasi bertujuan untuk yang pertama, memperoleh guru yang memenuhi persyaratan. Salah satu cara sekolah untuk memperoleh guru yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan dengan pemberian sistem kompensasi. Sistem kompensasi yang baik merupakan faktor penarik masuknya guru yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan guru yang ada. Sistem kompensasi yang kurang baik dengan iklim usaha yang kompetitif dapat menyulitkan sekolah dalam mempertahankan guru yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin keadilan yang ada. Pemberian kompensasi yang baik juga bertujuan untuk menjamin keadilan. Dalam arti, sekolah memberikan imbalan yang sepadan untuk hasil karya atau prestasi kerja yang diberikan pada sekolah. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Besar kecilnya pemberian kompensasi juga menunjukkan penghargaan sekolah terhadap perilaku guru yang diinginkan. Bila guru berperilaku sesuai harapan sekolah, maka penilaian kinerja yang diberikan akan lebih baik daripada guru yang berperilaku kurang sesuai dengan harapan sekolah. Pemberian nilai kinerja yang baik dapat meningkatkan kesadaran guru bahwa perilaku dinilai dan dihargai, sehingga guru selalu berusaha memperbaiki perilakunya. Ada 4 indikator kompensasi. Yang pertama, gaji. Gaji adalah imbalan atas jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang oleh atasan kepada guru atau pegawai yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja,
kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, insentif. Insentif adalah jenis kompensasi di luar gaji atau upah yang diberikan oleh sekolah yang dilihat dari hasil kinerjanya. Yang ketiga, tunjangan seperti asuransi kesehatan dan program pensiun. Dan yang keempat, fasilitas. Fasilitas adalah jenis kompensasi non-finansial yang dapat mewakili jumlah substansial dari kompensasi, terutama bagi eksekutif yang dibayar mahal oleh perusahaan. Ada beberapa sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan. Yang pertama, sistem waktu. Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Yang kedua, sistem hasil atau output. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, per meter, per liter, atau per kilogram. Yang ketiga, sistem borongan. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Bentuk kompensasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada financial compensation atau kompensasi finansial. Itu adalah kompensasi yang diterima dalam bentuk finansial seperti insentif dan tunjangan-tunjangan yang meliputi upah, gaji, bonus, dan komisi. Yang kedua ada non-financial compensation, adalah kompensasi tidak langsung. Kompensasi ini diterima dalam bentuk non-finansial, bukan berbentuk uang, seperti penghargaan atas kinerja, wewenang, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pengertian kinerja. Menurut Marihot Tua Effendi, kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai peranannya dalam organisasi. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai seseorang, baik kualitas maupun kuantitas, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain itu, kinerja seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, inisiatif, pengalaman kerja, dan motivasi buruh. Hasil kerja seseorang akan memberikan umpan balik bagi orang itu sendiri untuk selalu aktif melakukan pekerjaannya secara baik dan diharapkan akan menghasilkan mutu pekerjaan yang baik pula. Pendidikan memengaruhi kinerja seseorang karena dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk berinisiatif dan berinovasi, dan selanjutnya berpengaruh terhadap kinerjanya. Menurut Dessler, penilaian kinerja adalah memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau bekerja lebih tinggi lagi. Menurut Dessler, penilaian kerja terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, mendefinisikan pekerjaan, berarti memastikan bahwa atasan dan bawahan sepakat dengan tugas-tugasnya dan standar jabatannya. Yang kedua, menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual atasan dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Dan ini mencakup beberapa jenis tingkat penilaian. Dan yang ketiga, sesi umpan balik berarti kinerja dan kemajuan atasan dibahas dan rencana-rencana dibuat untuk perkembangan apa saja yang dituntut. Selanjutnya, menurut Gomez, kinerja merupakan catatan terhadap hasil produksi dari sebuah pekerjaan tertentu dan aktivitas tertentu dalam periode waktu tertentu. Ada 6 indikator kinerja. Yang pertama, efektif. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, efisien. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Yang ketiga, kualitas. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Yang keempat, ketepatan.
Indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu. Yang kelima, produktivitas. Indikator ini mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi. Dan yang keenam, keselamatan. Indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja pada karyawan ditinjau dari aspek kesehatannya. Penilaian kinerja guru adalah salah satu upaya untuk memperoleh gambaran tentang pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditunjukkan dalam perbuatan, penampilan, dan prestasi kinerjanya. Kinerja guru tidak hanya ditunjukkan oleh hasil kerja, akan tetapi juga oleh perilaku dalam bekerja. Kinerja guru juga dapat ditunjukkan dari seberapa besar kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan dipenuhi. Kompetensi-kompetensi tersebut adalah: yang pertama, kompetensi pedagogik, meliputi pemahaman guru terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai profesi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan siswa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang mencakup materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang keempat, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan siswa, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, siswa, dan masyarakat sekitar. Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi, dan meningkatkan kepuasan kerja para karyawan adalah melalui kompensasi. Begitu pula dengan guru. Kompensasi sebagai bagian dari motivasi merupakan imbalan yang diterima guru, baik dalam bentuk moneter atau non-moneter, langsung atau tidak langsung, atau sejumlah karya atau karsa yang telah diberikan dalam jangka waktu tertentu atau sewaktu-waktu. Sebagaimana motivasi kebanyakan orang dalam bekerja yaitu untuk mendapatkan imbalan, maka kebijakan kompensasi yang ditetapkan harus mampu mencerminkan rasa keadilan dan kelayakan agar mampu mendapatkan guru yang profesional, dapat mempertahankan guru yang berprestasi, dan menjaga harkat dan martabat manusia. Kompensasi sesuai fungsi, asas, tujuan, dan kegunaannya secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja guru. Artinya, jika kompensasi ditingkatkan, maka kinerja guru juga akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, jika kompensasi tidak memenuhi harapan guru, maka akan ikut mempengaruhi kinerja guru tersebut. Misal, jika kompensasi meningkat, maka motivasi kerja guru juga menguat. Demikian pula sebaliknya, jika kompensasi yang diterima tidak layak atau kurang, maka motivasi kerja juga akan melemah. Dalam hal ini, motivasi kerja mempengaruhi kompensasi secara tidak langsung melalui kinerja. Guru akan bersemangat dan berupaya untuk menjalankan aktivitas kerjanya dengan baik apabila kompensasi yang diterimanya wajar atau meningkat. Demikian pula sebaliknya, jika kompensasi yang diterimanya tidak layak atau tidak wajar, maka semangat kerja dan upaya kerja menjadi menurun, dan hal ini tentu berdampak kepada kinerja guru tersebut. Kualitas kerja akan meningkat secara tidak langsung jika kompensasi yang dibayar secara wajar dan benar. Guru akan senang dan bersemangat untuk bekerja, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas kerjanya dari semula kurang baik menjadi lebih baik lagi. Selain itu, jika kompensasi dibayar secara wajar dan benar, maka guru akan bekerja secara benar sehingga tidak ada waktu yang terbuang dan pemborosan biaya yang tidak perlu. Demikian pula sebaliknya, jika kompensasi tidak dibayar secara wajar dan benar,
maka guru akan bekerja masa bodoh sehingga banyak pekerjaan yang membuang waktu dan biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberian kompensasi secara wajar dan benar terhadap guru haruslah dilakukan, karena pengaruh kompensasi sangat besar terhadap kinerja guru. Maka dari itu, perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam pemberian kompensasi oleh manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja guru yang bersangkutan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.